Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko dari kursus Sampit Kalimantan Tengah. Jadi hari ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting sebagai media belajar online. Ternyata belajar online itu lebih mudah dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi saat ini kita masih semoga kalian juga diberi kesehatan karena dengan adanya wabah konflik corona saat ini sangat menghambat pekerjaan kita apalagi dalam dunia pendidikan. Kita sudah terasa sudah cukup lama, sudah 1 bulan ini, hampir 1 bulan kita libur, bahkan ada yang sudah baru libur 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan. Nah, kadang-kadang kalau kita kuliah ataupun belajar sering mengeluh. Sekarang kita nggak bisa lagi tatap muka. Maka kita menggunakan aplikasi yang namanya Zoom. Nah, ini adalah aplikasi Zoom yang saya tampilkan di layar monitor ini. Nanti kalau kalian belum punya, bisa kalian download dengan menekan klik Google Chrome. Kemudian Anda tinggal maximize saja. Kemudian Anda tinggal mengetik, misalkan download, ya, Zoom. Kemudian ketik, bisa diketik free atau untuk provisi. Kemudian cukup di enter 1 kali. Nah, di sini tinggal mencari saja fasilitas untuk mendownload software untuk Zoom. Jadi penggunaan Zoom ini sangat baik untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Saat ini memang dianjurkan untuk stay di rumah atau di rumah aja. Karena kalau dengan tatap muka kondisi seperti ini tidak akan memungkinkan. Nah, ini kita klik download for Windows. Kemudian nanti kita akan mendownload beberapa softwarenya di sini. Kalau ini tidak ketemu, kita bisa back kembali. Kita mencari beberapa yang bisa bantu. Misalnya download Zoom for Windows free. Seperti ini. Nah, ini ada fasilitas untuk kita download. Tinggal kita menekan saja downloadnya. Nanti diklik downloadnya. Kemudian akan tersimpan di bawah seperti ini. Kemudian kita buka, lalu kita install. Setelah kita install, prosesnya seperti ini ya, teman-teman. Bisa dibuka, kemudian jalankan. Nah, ini kita minimize saja supaya lebih jelas. Ini sedang lagi proses pemutaran, nanti kalau sudah selesai nanti akan seperti ini. Jadi sambil saya ceritakan bahwa saat ini memang kita tidak bisa mengadakan kelas, baik itu kuliah maupun di lembaga kursus atau lembaga pendidikan. Paling tidak kita menggunakan fasilitas untuk menginstal. Nah, installnya adalah menggunakan Zoom. Karena Zoom ini sangat baik untuk kita belajar secara media, belajar secara online. Karena memang saat ini lagi wabah corona yang sehingga menyebabkan masyarakat kita resah, sehingga pemerintah turun tangan untuk mengimbau masyarakat agar supaya belajar diliburkan. Nah, ini proses penginstalan, saudara-saudara. Kemudian nanti dalam penggunaan fasilitas Zoom ini bisa digunakan untuk 100 orang. Tapi memang sangat terbatas ya. Karena waktunya hanya 40 menit. Setelah itu nanti dia berhenti. Kemudian bisa kita buka kembali ya, karena dia adalah masa trial. Jadi kita membutuhkan kalau kita misalnya mau masuk, kita harus istilahnya menginstal, kemudian kita daftar untuk yang berbayar. Nah, karena ini sudah ada fasilitas Zoom-nya, jadi kita try again lagi, ya. Karena sebelumnya sudah ada. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal mengklik launch Zoom. Kekurangannya daripada Zoom ini sebenarnya tidak ada bahasa Indonesianya, sehingga untuk kalangan pelajar tidak bisa bahasa asing. Jadi sangat sulit untuk mengaksesnya. Jadi kekurangannya itu karena tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau kita kelebihannya, suasananya nanti seperti kita masuk suasana kelas.
Karena kita bisa melihat wajah teman-teman kita di ruangan di dalam ruangan Zoom ini dengan menggunakan video siaran langsung. Sehingga nanti terasa betul-betul. Nah, di sini ada pilihannya. Kita pilihnya saya menggunakan akun kursus Ampit. Bisa menggunakan akun lain, silahkan. Kemudian ini diminta untuk mengupdate, saya letter saja, nanti saja. Kemudian kita klik ini, dia proses. Sambil saya jelaskan bahwa Zoom ini kita bisa menggunakan presentasi yang dipadukan dengan program PowerPoint. Sehingga nanti kita bisa juga melakukan materi-materi dalam pembelajaran di Zoom ini. Kemudian, nah di sini ada pilihan, teman-teman. Ini ada New Meeting. Jadi kalau New Meeting ini adalah kita membuat pertemuan baru. Jadi pertemuan baru, dan kalau join berarti kita ikut masuk ke grup orang lain yang sudah dibuatkan oleh mereka, lalu kita klik Zoom. Nah kalau yang share screen adalah kita ingin presentasi dalam bentuk misalnya program PowerPoint. Kita ingin nayangkan secara kelas online terhadap siswa kita atau peserta didik kita sehingga bisa mengerti dan paham. Atau saja kita bisa mengklik, nanti kita bisa mengelingkan untuk ke YouTube untuk membukakan video pembelajaran. Nah, cara menggunakan aplikasi ini sangat mudah. Ya, kalau kita ingin mengundang, ya kita buat dulu. Pertama, kita klik New Meeting ini. Di New Meeting ini, nah ini saudara, ini foto saya. Ya, kita tunggu dulu. Kalau kita ingin matikan, kita boleh klik stop video di sini. Nanti ada foto seperti ini. Ya, yang unmute ini adalah untuk mematikan suara. Ya, untuk matikan suara pada saat kita presentasi. Ya. Jadi kalau kita klik, nanti dia ada tampil suara. Tinggal tampilan suara. Kemudian ini kita besarkan. Tapi kalau kita sebelum ini masuk ke return meeting, kita masuk tadi di meeting, kita harus bisa mengatur jadwal. Ya. Jadi ini tinggal kita perbesar. Untuk enter seperti ini. Di sini kita bisa mengundang partisipan. Ya. Oh ini beberapa. Ini adalah hostnya, adalah saya. Ini untuk mengganti nama. Ini mematikan suaranya. Kemudian kita minimize dulu. Ini share. Ya. Paham ya, saudara-saudara? Jadi tinggal kalau kita tinggal end meeting, tinggal kita keluar. Berarti kita meninggalkan atau menyelesaikan meeting dalam pertemuan. Kita klik launch Zoom lagi kalau kita ingin balik, ya. Jadi kalau kita mau join, yang pertama kita klik new meeting. Ini kalau kita baru pertama kali buat ya. Kalau kita buat, biasanya pertama kali dia minta email, ya. Ini saya logout dulu ya, supaya lebih mudah. Jadi saya ulangi lagi. Ini biar saya mudah untuk mengulangnya. Jadi ini saya logout kembali. Supaya dari awal. Sign out. Nah kemudian saya klik lagi. Saya masukkan. Boleh nanti dimasukkan dalam bentuk email. Atau di sign out ke dalam Facebook saudara. Ya. Kita klik lagi ya. Ini pasti proses ya. Lalu kita di sini kita bisa mengklik ini ada chat ya. Di sini ada meeting. Meeting ini boleh kita lakukan misalnya kita ingin mengundang ke teman-teman. Ini bisa di-copy. Kita bisa copy. Ini di-copy ini semuanya ini saya blok, ini di-copy. Nah, biasanya mereka butuhkan ID. ID seperti ini. Tapi kalau kita ingin ngedit, silahkan seperti ini. Ini adalah personal meeting ID. Jadi kalau mereka masuk untuk join di grup Zoom ini, mereka
meminta nomor ID. Nah, ini contohnya adalah 604-233-0466. Ini boleh di save. Boleh di save. Kemudian caranya tinggal nanti di share seperti tadi. Kalau kita nggak membutuhkan password, nampaknya dari sini saya agak lewat ya, saudara. Kita dari awal aja, jadi kita masukin dulu. Di sini memang otomatis dari pihak Zoom ini memberikan nomor ID-nya. Hostnya kita on-kan saja, supaya videonya bisa tampil. Jadi yang pembawa acaranya bisa tampil, kemudian partisipannya adalah siswa atau peserta didik kita. Yang kita gunakan bukan telepon atau komputer audio, tapi kita dua-duanya. Pilihnya yang ini. Kemudian optionnya adalah kalau kita tidak bersifat privasi, kita boleh klik ini. Nanti kita save. Nanti nggak perlu password. Tapi kalau kita memang perlu password, boleh diketik seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Seperti itu ya. Jadi bisa di save. Tapi kalau kita nggak kepingin password, tinggal ini kita klik. Maka kita save. Udah seperti itu. Ini kita copy. Otomatis kan yang semula tadi kan meeting ID ini ada kan. Meeting ID ini ada passwordnya di bawah. Nah sekarang nggak ada. Karena dari kita mengedit. Seperti itu. Setelah itu kita copy. Copy seperti ini. Ini sudah tercopy. Tinggal kita buka WA. Jadi WA group. Ini kita share. Kita buka WA. Nanti kita buka WA seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contoh. Contoh misalnya ini udah ada aja ya. Ya udah ada nih. Saya klik ini. Ini saya tutup dulu. Misalnya udah ada di sini. WA-nya. Tinggal kita share ke teman-teman. Contoh saya share. Contoh aja ya. Jadi saya nge-share misalnya ke teman saya. Atau Anda nge-share ke grup. Anda klik di sini, kemudian Anda cukup klik kanan atau Ctrl V, paste, atau seperti ini. Nah, lalu Anda enter atau Anda tekan ini. Tinggal pilih yang mana, cukup di enter boleh. Ya, maka ada informasinya nanti khusus Sampit seperti ini. Ya, dia mengundang kegiatan Zoom kita. Tapi sebelumnya kita setting juga. Ya, kita balik coba. Kita balik dulu minimize. Ya, kita buka Zoom tadi. Di sini kita boleh lakukan pengaturan meeting. Jadi sebelum kita copy ini, sebelum kita lakukan pengaturan waktu meeting misalnya. Kita bisa recruit meeting password. Kita nggak perlu enable join before host. Ini kita langsung masuk, join. Ya, sebelum hostnya menyuruh masuk, kita udah bisa masuk. Kemudian mood partisipan ini kalau ketika masuk, kalau ada 100 orang kan biasanya ribut tuh ya, suaranya gemuruh gitu ya. Ini boleh kita mute. Boleh kita mute. Ya, boleh kita mute dengan mengklik warna biru ini. Kalau begini berarti semua pada ribut, jadi suaranya pada kedengaran rame gitu. Ini boleh kita klik. Ya. Atau kita boleh mengklik seperti ini, record setiap pertemuan nanti akan terekam kegiatan kita seperti ini. Kalau kita memang butuh password, boleh silakan. Nah, ini kita save. Ya, boleh kita save seperti ini. Ya, kemudian kita di chat tadi, kemudian home, ini kita atur meetingnya. Nanti kita undang mereka. Kalau ini tadi edit, kita tinggal pilih fasilitas optionnya apa, mau videonya tampilkan, partisipannya itu artinya pesertanya ditampilkan juga, video tampilan, jadi kita bisa kelihatan wajahnya. Jangan lupa di save. Ya, sudah. Kemudian kita lakukan ini boleh di hide, disembunyikan kalau ditampilkan seperti ini. Nah, kita copy. Kalau ini adalah kita membuat grup ya. Grupnya berapa? Kemudian ini nomor kontak-kontak rekanan kita. Kemudian ini chatting. Ini bisa kita atur ya. Seperti ini. Karena Zoom ini kapasitasnya maksimal 100 orang. Jadi kalau lebih dari situ kita harus beli. Ya.
Kemudian mudah kan seperti ini. Jadi kita langsung bisa masuk ke fasilitas. Jadi kita langsung ya, ini saya kembali ke home. Jadi langsung ini schedule ya. Jadi ini pengaturan schedule. Misalnya begini. Kita temanya apa? Topiknya apa? Umpamanya ini boleh kita ketik nih. Misalnya topiknya adalah belajar atau membuat media pembelajaran. Nah, seperti itu. Secara online. Ini adalah topik. Nah, startnya sekarang tanggal 8 April. Ini contoh saja 8 April 2020. Kita bikin saja pelaksanaannya sekarang masih pukul 6. Pukul setengah 7. Ini boleh kita tulis pukul 19. Berarti pukul 7. Jadi 30 menit lagi. Ya. Durasinya kita bisa atur durasinya mau berapa menit di sini. Atau misalnya ini 1 jam. Tapi karena ini trial maka punya batas 40 menit. Berarti kita bisa atur anggap saja 0. Di sini kita 30 menit. Di sini paling maksimal 45 menit. Jadi tapi Zoom Basic ini plannya 40 menit. Kalau ini kita berbayar berarti ini 40 menit. Jadi kalau berbayar, wah, unlimited lah. Kemudian ini ada waktunya boleh kita atur Jakarta. Ya, ini video. Pengaturan video ini adalah untuk melihat apakah ini off. Kalau hostnya ditampilkan on, berarti hostnya kelihatan wajahnya. Pasti peserta juga begitu, partisipannya juga bisa tampil. Kemudian audionya kita gunakan telepon dan komputer audio. Ya, ini membutuhkan require meeting password. Apakah kita perlu password atau tidak? Jadi kalau sifatnya tidak terlalu banyak privasi, ya udah nggak usah aja. Kemudian kita menggunakan Google Calendar di Outlook. Kita langsung buatkan schedule-nya. Ya, kalau kita bikin require meeting begini, kita langsung mengundang. Jadi kita langsung saja ya, ini jam 19, berarti kalau ada waktu 40 menit, batas waktunya, dia langsung balik lagi. Balik, kemudian tinggal masuk lagi. Jadi 40 menit, berapa kali Anda masuk, bisa 3 kali. Kemudian itu diatur schedule-nya. Nah, ini ada proses schedule-nya. Jadi Zoom ini sangat penting sekali ya, saudara-saudara, bahwa ini sangat, kualitasnya juga sangat bagus untuk video. Jadi kita bisa siaran, bisa memiliki kualitas yang bagus, gambar yang jernih, suaranya juga cukup jelas, dan cocok untuk belajar dan juga cocok untuk kita rapat. Nah, jadi kita bisa menggunakan pilihan akunnya yang mana. Kita boleh masuk akun yang mana, kita tinggal pilih, kita tinggal sign in. Kalau kita tinggal mengikuti saja kalendernya, ya kita allow. Jadi nanti sesuai dengan jamnya tadi pukul 19 ya, nanti dia bisa langsung play seperti itu. Oke, seperti itu saja. Nanti untuk materi berikutnya kita akan sampaikan lagi. Coba sambil dicoba materi-materi untuk Zoom ini. Semoga Zoom ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua, karena dalam pembelajaran online bisa belajar dengan baik karena kita menggunakan fasilitas Zoom. Itu saja. Selamat malam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.